Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulullah ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak Ibu sadayana, Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah ikut hadir di Zoom kali ini, di mana kali ini kita akan membahas mempelajari tentang mata kuliah MSI Metodologi Studi Islam, yaitu membahas modul ke-7 tentang metode mempelajari pemahaman Islam. Bapak Ibu semuanya, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Gilang Yuswantara, kemudian ada Ibu Yanti Lestari, ada Ibu Neng Sinta, ada Ibu Sulastri, ada Ibu Iip Awalia, ada Bapak Saifullah, ada Ibu Siti Karimah, ada Ibu Wiwi Kusniar, dan Ibu Maisaro. Bapak Ibu, langsung saja kita akan menerangkan tentang studi pemahaman ilmu kalam. Jadi kalam itu berasal dari kata kalam, itu pembicaraan, ya. Yang dimaksud di sini pengertian ilmu kalam itu ialah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara menetapkan akidah agama dengan menggunakan dalil-dalil yang meyakinkan. Pertumbuhan ilmu kalam diawali dengan permasalahan politik, yaitu pertentangan antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Persoalan kemudian bergeser kepada mengkafirkan. Jadi ilmu kalam ini sangat luar biasa, Bu, ya, pengaruhnya. Ilmu kalam disebut juga ilmu tauhid. Ada juga yang menyebutnya dengan ilmu usuluddin, yaitu ilmu pokok-pokok agama yang menyangkut masalah akidah dan keimanan. Menurut Hasbi Asyidki, ilmu tauhid adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara menetapkan akidah agama dengan mempergunakan dalil-dalil yang meyakinkan, baik dalil akli, dalil nakli, atau dalil wijdani atau perasaan yang halus. Jadi Bapak Ibu, itulah pengertian daripada ilmu kalam. Selanjutnya, menurut Abu Sodikin dan Badruzzaman, dengan mengutip pendapat Asy-Syidqi, faktor penyebab mengapa ilmu ini disebut ilmu kalam sebagai berikut. Pertama, karena problema-problema yang diperselisihkan para ulama dengan ilmu ini yang menyebabkan umat terpecah menjadi beberapa golongan adalah masalah kalam Allah yang kita baca, apakah dia itu makhluk atau materi-materi ilmu ini adalah merupakan teori-teori kalam, tidak ada di antaranya yang diwujudkan ke dalam kenyataan atau diamalkan dengan anggota badan. Ilmu ini dalam menerangkan cara atau menetapkan dalilnya untuk pokok-pokok kaidah terserupa dengan ilmu mantik. Karena itu ilmu ini disebut juga ilmu kalam. Ulama-ulama mutaakhirin atau ulama-ulama modern yang hidup di zaman kita sekarang ini memperkatakan dalam ilmu ini membahas masalah-masalah yang tidak dikatakan oleh ulama salaf di pentakwilan ayat-ayat mutasyabih, pembahasan tentang pengertian qada, tentang alam, dan lain-lain. Oleh karena itulah, pastilah ilmu kalam lebih terkenal di masa Abbasiyah sesudah terjadi banyak perdebatan, pertukaran ide, dan percampuran masalah-masalah tauhid dengan falsafah, seperti membicarakan benda susunan tubuh, hukum-hukum jauhar, sifat, dan lain-lain.
Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan dari mukadimah. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Ibu Yanti Lestari. Silakan Ibu Yanti. Ya Pak, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu tentang perkembangan dan pertumbuhannya ilmu kalam yang menjadikan dari ilmu kalam tersebut adanya aliran atau doktrin-doktrin kalam tersebut. Yang pertama ada aliran Khawarij, di mana aliran Khawarij ini adalah orang yang kelompok politik yang membelot dari Ali karena merasa kecewa terhadap hasil arbitrase, kemudian mereka menjadi kelompok aliran teologi karena pembicaraannya telah memasuki wilayah teologi. Aliran Khawarij ini menegaskan bahwa orang yang berdosa besar adalah kafir, dalam arti telah keluar dari Islam atau tegasnya murtad dan wajib dibunuh katanya. Yang kedua ada golongan Murji'ah. Murji'ah adalah kelompok teologi yang lebih memilih tidak ikut larut dalam politik atau pertentangan muslim dan kafir yang dinyatakan oleh Harun tahun 1986, di mana aliran Murji'ah ini menegaskan bahwa orang yang berbuat dosa besar masih tetap mukmin dan bukan kafir. Adapun soal dosa yang dilakukannya, hal itu terserah kepada Allah untuk mengampuni atau menghukumnya. Selanjutnya ada kaum Syiah. Kelompok Syiah adalah kelompok yang teologinya mendukung Ali secara politik dan mengakui Ali sebagai imam dan mengagungkannya, alil baitnya. Kata mana ini teh? Gak kelihatan. Kata Syiah bermakna pengikut atau penolong. Yang selanjutnya adalah kelompok Qadariyah. Qadariyah berasal dari pengertian bahwa manusia mempunyai kudroh atau kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya dan bukan berasal dari pengertian bahwa manusia terpaksa tunduk pada qadar atau kadar Tuhan. Dalam istilah Inggrisnya, Qadariyah itu menamakannya dengan free will and free act. Selanjutnya ada kelompok Jabariyah, di mana manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam menentukan kehendak dan perbuatannya. Manusia dalam hal ini terikat pada kehendak mutlak Tuhan. Nama Jabariyah berasal dari kata jabara yang mengandung arti memaksa. Dan yang terakhir adalah kelompok Mu'tazilah. Kita tinggal lihat Mu'tazilah itu kehalangan ku eta. Secara harfiah, Mu'tazilah berasal dari kata itajala yang berarti berpisah atau memisahkan diri, yang berarti juga menjauh atau menjauhkan diri. Kaum Mu'tazilah adalah golongan yang membawa persoalan-persoalan teologi yang lebih mendalam dan bersifat filosofis daripada persoalan-persoalan yang dibawa kaum Khawarij dan Murji'ah. Ciri utama yang membedakan aliran ini dari aliran teologi Islam lainnya adalah pandangan-pandangan teologinya lebih banyak ditunjang oleh dalil-dalil akliyah atau akal dan lebih bersifat filosofis sehingga sering disebut aliran rasionalis Islam. Selanjutnya, dan yang terakhir adalah kelompok ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah merupakan orang-orang yang berpegang teguh pada sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu hadis, sedangkan jamaah berarti mayoritas sesuai dengan tafsiran yang diberikan Sadar al-Syariah al-Mahubi, yaitu ammah al-muslimin, umumnya umat Islam, dan al-jamaah al-kasir wal aswad al-azam, jumlah besar dan halayak ramai. Istilah ahli sunnah wal jamaah dinisbahkan kepada aliran teologi al-Asy'ariyah dan Maturidiyah yang berpegang kuat pada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan merupakan kelompok mayoritas dalam masyarakat Islam.
Kajian dan Silakan model Bu Ranti. penelitian ilmu kalam. Ya, sudah. Dalam penelitian terhadap ilmu kalam terdapat dua jenis penelitian, yaitu penelitian pemula dan penelitian lanjutan. Penelitian pemula adalah penelitian yang dilakukan oleh tokoh-tokoh penelitian pemula. Sifatnya baru pada tahap membangun ilmu kalam dengan merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, serta berbagai pendapat tentang kalam yang dikemukakan oleh berbagai aliran teologi. Selanjutnya, Bu. Di antara contoh-contoh penelitian kalam tersebut, antara lain, yang pertama ada sejarah aliran Al-Maturidi beserta karya-karyanya. Nama asalnya adalah Abu Mansur Muhammad bin Mahmud Al-Maturidi Al-Samarkandi. Di dalamnya terdapat penelitian Samarkandi dapat dilihat dalam kitabnya yang berjudul Kitab At-Tauhid. Buku ini ditahqiq oleh Fatullah Khalib. Dalam buku tersebut, selain dikemukakan lewat hidup, secara singkat Al-Maturidi juga diungkapkan berbagai macam persoalan ilmu kalam secara detail. Di antaranya dibahas tentang cacatnya taklid dalam hal beriman, pembahasan tentang alam, antropomorfisme, sifat-sifat Allah, dan perbuatan makhluk. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya. Baik, selanjutnya yang kedua ada model Al-Imam Al-Hasan bil Ismail Al-Ashari. Al-Ashari telah membuat buku yang berjudul Maqalat Al-Islamiyin wa Ikhtilaf Al-Musaliin. Buku ini telah ditahqiq oleh M. Muhyiddin Abdul Al-Hamid. Dalam buku ini dibahas tentang permulaan timbulnya masalah perdebatan pendapat di kalangan umat Islam disebabkan oleh perbedaan kepemimpinan. Dalam buku itu juga dibahas tentang kebolehan bagi Allah menciptakan alam, tentang Al-Quran, perbuatan hamba, kehendak Allah, kesanggupan manusia, dan perbuatan manusia. Selanjutnya, yang ketiga ada model Abdul Al-Jabar bin Ahmad. Ia menulis kitab Syarh Al-Usul Al-Hamsah. Buku ini ditahqiq oleh Dr. Abdul Karim Usman. Buku ini membahas aliran Mu'tazilah secara mendalam dan yang keempat ada model Tahawiyah. Ia menulis kitab Syarh Al-Aqidah Al-Tawiyah. Buku ini telah ditahqiq oleh beberapa ulama dan diedit oleh Muhammad Nasir Al-Din Al-Bayai. Di dalamnya membahas pemikiran teologi aliran salaf. Dalam buku ini dibahas tentang kewajiban mengimani apa yang dibawa Rasul, mengikuti ajaran Rasul, makna tauhid, macam tauhid, mengenai wujud yang berada di luar zat, tafsir tentang kudrat, dan seterusnya. Selanjutnya adalah penelitian lanjutan. Dalam penelitian lanjutan ini, para peneliti mencoba melakukan deskripsi, analisis, klasifikasi, dan generalisasi. Contoh penelitian lanjutan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada model Abu Zahra. Abu Zahra mencoba melakukan penelitian terhadap berbagai aliran dalam bidang politik dan teologi yang dituangkan dalam karya yang berjudul Tarikh Al-Mazahib Al-Islamiyah fi Al-Siyasah wal Al-Aqaid. Permasalahan teologi yang diangkat dalam penelitian ini sekitar masalah objek-objek yang dijadikan pangkal pertentangan oleh berbagai aliran dalam bidang politik yang berdampak pada masalah teologi. Menurut Abu Din Nata,
2008. Baik, selanjutnya disampaikan oleh Ya, Bu Sulastri. terima kasih. Pak. Silakan Ibu Sulastri untuk menyampaikan materi selanjutnya. Selamat datang Pak Sopa. Bu Sulastri masih di-unmute. Sulastri sudah ada. Bu Sulastri masih di-unmute, Bu. Soundnya, suaranya di-unmute dulu. Ya, silakan Bu Sulastri. Ya, maaf. Yang B, model Mustafa Ali Al-Hurabi. Ali Mustafa Al-Hurabi sebagaimana Abu Zahriyah tersebut memisahkan penelitian pada masalah berbagai aliran yang terdapat dalam Islam serta pertumbuhan ilmu kalam di kalangan masyarakat Islam. Hasil penelitiannya itu ia tuangkan dalam karyanya berjudul Tarikh Al-Firaq Al-Islamiyah Wanas'atu Ilmi Al-Kalam in Al-Mu'alimid. Selanjutnya yang C. Yang C, Pak. Model Abdul Latif Muhammad Al-Asr. Abdul Al-Latif Muhammad Al-Asr secara khusus telah melakukan penelitian terhadap pokok-pokok pemikiran yang dianut aliran ahli sunnah. Hasil penelitiannya ini telah dituangkan dalam karyanya yang berjudul Al-Usul Al-Fakriyah li Madhab Al-Sunnah yang tebalnya ada 162 halaman. Di samping model-model yang tersebut di atas, itu terdapat model lain. Misalnya yang pertama, model Ahmad Mahmud Subhi. Yang kedua, model Ali Sami Al-Nasr dan Amr Jamiah Al-Talibi. Yang ketiga, model Harun Nasution. Yang selanjutnya adalah B, studi pemahaman Islam tentang fikih. Pengertian dan perkembangan fikih. Pengertian fikih atau hukum Islam hingga saat ini masih rancu dengan pengertian syariah. Hukum Islam atau fikih adalah ilmu yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia yang diambil dari nas Al-Quran dan Sunnah. Terdapat pula perbedaan antara hukum Islam atau fikih dengan syariah. Perbedaan tersebut terdapat pada dalil atau dasar yang digunakan. Jika syariah didasarkan pada nas Al-Quran atau Sunnah, sedangkan hukum Islam dibangun berdasarkan ijtihad para ulama. Abudin Ya, selanjutnya Ibu Iip Awaliyah.
Iya Pak, Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya langsung mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sejarahnya, hukum Islam atau fikih ini memiliki kekuatan yang dinamis dan kreatif. Hal ini dapat dilihat dari munculnya berbagai madhab yang memiliki corak sendiri-sendiri sesuai dengan latar belakang sosial-kultural dan politik, di mana madhab itu ada. Perkembangan yang dinamis dan kreatif ini paling tidak didorong oleh beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, dorongan keagamaan. Yang kedua, meluasnya domain politik Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, independensi para spesialis hukum dari kekuasaan. Dan yang keempat, fleksibilitas hukum Islam itu sendiri. Selanjutnya, metodologi penelitian hukum Islam. Untuk sampai kepada fikih, sangat diperlukan usul fikih. Dalam hubungan ini, usul fikih adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan metode yang digunakan para fakih dalam mengeluarkan hukum dari dalilnya. Mempelajari usul fikih dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. 1. Mempelajari sumber sunnah dan bahasa Arab dengan pengetahuan yang mendalam. 2. Mengetahui maqasid al-syariah Islam. Yang ketiga, mengetahui turuk al-istinbat usul fikih, metode penemuan dan penetapan hukum agar hasil ijtihad tersebut lebih mendekati kebenaran. 4. Memiliki akhlak yang terpuji dan niat yang ikhlas dalam berijtihad. Menurut Abuy tahun 2004. Selanjutnya, yang menjadi ruang lingkup pembahasan usul fikih adalah 1. Aspek hukum setiap perbuatan mukallaf serta dalil setiap perbuatan tersebut. Hal itu kemudian memberikan penilaian kepada perbuatan mukallaf tersebut, yaitu salah satu dari al-ahkam al-khamsah, yaitu 1. Mubah, 2. Sunnah, 3. Wajib, 4. Makruh, dan 5. Haram. Menurut Abuy 2004. Adapun kegunaan mempelajari usul fikih adalah, udah deh Bu ini mah. Selanjutnya, Belum Bu ini. Adapun kegunaan mempelajari usul fikih adalah, pertama, mengetahui aturan-aturan rinci mengenai kewajiban dan tanggung jawab manusia terhadap Allah, terhadap manusia, keluarga, dan masyarakat. Kedua, mengetahui mana perbuatan yang wajib, mubah, haram, makruh, dan sunnah, mana yang sah dan mana yang batal. Abuy 2004. Dalam hubungannya dengan kajian hukum Islam, menurut Tahir Ajhari 2011, metode dalam penelitian hukum Islam itu terdapat beberapa macam, antara lain A. Metode normatif Islami. Yang menjadi objek penelitian metode ini adalah asas-asas konsep, sistematika, dan substansi hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasul, baik menurut aliran tradisional atau kontemporer. Yang B. Metode empiris Islami. 1. Sosiologis. Yang menjadi objek penelitiannya adalah bagaimana implementasi syariah dalam masyarakat muslim. Yang kedua, historis. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum juga dapat dijadikan objek penelitian. Mungkin hal itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Bu Iip dan juga tadi Bu Sulastri. Melanjutkan metode dalam meneliti hukum Islam menurut Tahir Azhari. C. Metode filosofis Islami. Hukum Islam sebagai jalinan nilai-nilai Islami dapat diteliti secara falsafi atau filosofis. Manusia dengan menggunakan penalarannya secara positif mampu menggunakan akalnya sebagai karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Metode komparatif Islami
Penelitian ini menggunakan metode perbandingan hukum Islam sebagai tolak ukur. Perbandingan hukum dapat diteliti secara internal secara aliran-aliran hukum Islam, perbandingan mazhab, kewarisan, dan konsep imamah. Selanjutnya, metode interpretatif Islami masih metode ayat-ayat hukum dan hadis-hadis hukum, baik yang tercantum dalam Al-Quran maupun dalam tradisi Rasul, dapat dijadikan objek penelitian dengan bantuan ilmu tafsir Al-Quran, ilmu hadis, serta ilmu bantu lainnya. Dalam penelitian ini, peran ijtihad dan kedudukannya sebagai sumber hukum Islam ketiga sangat penting diperhatikan. F. Metode pembentukan garis hukum. Metode ini dipelopori oleh Profesor Hazairin, seperti terlihat dalam karya-karya beliau. Secara metodologis, penelitian dengan menggunakan metode ini, suatu ayat hukum dalam Al-Quran dapat dipecah menjadi beberapa garis hukum yang dirumuskan masing-masing. Secara alfabetik, ayat ke-7. Menurut Bu Sinta. Di samping metode atau model kajian hukum di atas, terdapat juga model kajian hukum sebagai berikut. Yang pertama, model Harun Nasution. Yang kedua, model Noel J. Carlson. Yang ketiga, model M. atau Muzar. Model Harun Nasution, model penelitian Harun terdapat dalam buku Islam ditinjau dari berbagai aspek. Jadi, Harun menggunakan pendekatan sejarah. Harun telah berhasil menjelaskan struktur hukum Islam secara komprehensif, yaitu mulai dari pembahasan tentang ayat-ayat hukum dalam Al-Quran, latar belakang serta sejarah pertumbuhan dan berbagai mazhab dalam Islam, sama latar belakang timbulnya perbedaan pendapat. Model Noel J. Carlson. Penelitian Carlson terdapat dalam buku hukum Islam dalam perspektif sejarah. Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah dan bersifat deskriptif analisis. Yang ketiga, model M. atau Muzar. Model penelitian ini terdapat dalam disertasinya berjudul Fatwas of the Council of Indonesian Ulama, A Study of Islamic Legal Thought in Indonesian, yang ditulis tahun 1975 sampai 1988. Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa produk fatwa ulama Indonesia dipengaruhi oleh setting sosial, kultur, dan politik. Lanjut, Bu Sinta. Selanjutnya, KB2, metode mempelajari falsafah Islam dan tasawuf. Pengertian daripada filsafat Islam. Kata Arab, falsafah dipinjam dari kata Yunani yang sangat terkenal, yaitu philosophia, yang berarti kecintaan kepada kebenaran atau wisdom. Dengan sedikit perubahan, kata falsafah itu diindonesiakan menjadi filsafat, atau akhir-akhir ini juga filosofi, karena adanya pengaruh ucapan Inggris philosophy. Menurut Musa Asy'ari, filsafat Islam adalah proses dialektika antara pemikiran filsafat Islam dengan perkembangan zaman secara terus-menerus. Filsafat Islam adalah kegiatan pemikiran yang bercorak Islami. Islam di sini menjadi jiwa yang mewarnai suatu corak pemikiran. Menurut Amin Abdullah, filsafat Islam adalah rumusan pemikiran Muslim yang ditempeli oleh konsep filsafat Yunani melalui proses panjang asimilasi dan akulturasi budaya. Sekian dari saya. Silakan selanjutnya Ibu Siti Karimah untuk melanjutkan. Ibu Siti Karimah. Halo? Ada suaranya Ya, nggak, silakan Pak? Ibu. Ada Ibu. suaranya? Silakan. Ya, ini saya mau menyampaikan yang tadi sudah melanjutkannya sudah disampaikan Pak Gilang.
sampai filsafat Islam adalah slide 31 ya. Filsafat Islam adalah perkembangan pemikiran umat Islam dalam masalah ketuhanan, kenabian, manusia, dan alam semesta yang disinari ajaran Islam. Sampai itu, Pak. Sedangkan menurut Dharmajati Supajar, filsafat Islam adalah filsafat tentang Islam. Jadi Islam yang menjadi objek penelaahan, sedangkan objek formalnya yaitu filsafat. Dinata 2008 255 sampai 256 menyebutkan 5 ciri filsafat Islam, yaitu dilihat dari sifat dan coraknya, filsafat Islam berdasar pada ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Dilihat dari segi ruang lingkupnya, meliputi kosmologi, metafisika, kehidupan di dunia, kehidupan di akhirat. Dari segi datangnya, filsafat Islam datang sesuai dengan perkembangan Islam itu sendiri yang memerlukan penjelasan rasional dan filosofis. Filsafat Islam disajikan oleh orang-orang yang beragama Islam. Dari segi kedudukannya sejajar dengan bidang keilmuan dari keilmuan lain seperti fikih, ilmu kalam, tasawuf, dan sejarah. Filsafat Islam adalah perkembangan pemikiran umat Islam dalam masalah ketuhanan, kenabian, manusia, dan alam semesta yang disinari ajaran Islam. Adapun definisinya secara khusus seperti apa yang dikemukakan penulis Islam sebagai berikut. 1. Menurut Ibrahim Madkur, filsafat Islam adalah pemikiran yang lahir dalam dunia Islam untuk menjawab tantangan zaman, yaitu meliputi Allah dan alam semesta, wahyu dan akal, agama, dan filsafat. Menurut Ahmad Fuad Al-Ahwani, filsafat Islam adalah pembahasan tentang alam dan manusia yang disinari ajaran Islam. Menurut Muhammad Atif Al-Iraqi, filsafat Islam secara umum di dalamnya tercakup ilmu kalam, ilmu usul fikih, ilmu tasawuf, dan ilmu pengetahuan lainnya yang diciptakan oleh intelektual Islam. Pengertian secara khusus ialah pokok-pokok atau dasar-dasar pemikiran filosofis yang dikemukakan para filosof Muslim. Kemudian saya menyampaikan pertumbuhan dan perkembangan filsafat Islam. Awal mula pertumbuhan tradisi pemikiran filsafat di dalam hasanah intelektual Islam secara historis dilatar belakangi oleh adanya interaksi, asimilasi, dan akulturasi dua kebudayaan besar, yang satu berasal dari tradisi Semitik dan yang lain dari tradisi Helenistik. Daburi 2000. Falsafah tumbuh sebagai hasil interaksi intelektual antara bahasa Arab Muslim dengan bangsa-bangsa sekitarnya, khususnya interaksi mereka dengan bangsa-bangsa yang ada di sebelah utara Jazirah Arabia, yaitu bangsa-bangsa Syria, Mesir, dan Persia. Nurholis 92-219. Interaksi itu berlangsung setelah adanya pembebasan atau al-futuhat atas daerah-daerah tersebut segera setelah wafat Nabi Muhammad SAW di bawah para khalifah. Daerah-daerah yang segera dibebaskan oleh orang-orang Muslim itu adalah daerah-daerah yang telah lama mengalami Helenisasi kebudayaan besar. Yang satu berasal dari tradisi Semitik dan yang lain dari tradisi Helenistik. Daburi 2000. Filsafat Islam telah berkembang melalui beberapa fase. Abu Sadikin 2004 130 mengatakan bahwa 1. Fase pertama adalah fase penerjemahan bagian-bagian yang menarik dari filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. 2. Fase penerjemahan secara sistematis buku-buku Yunani ke dalam bahasa Arab dan perkembangan dengan pesat pada zaman Al-Ma'mun tahun 813 sampai 833.
Ketiga, pada fase muncullah filosof Karena besar seperti orang pondok, orang kuliahan Al-Farabi, ilmu Al-Ghazali, sifat Ibnu dari filsafat. Maskawi, Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, Ibnu Rushd. Yang udah ngaji kan Filsafat lo Islam hitam. merupakan salah satu aspek yang dikaji Amat dalam banget. Islam. Boleh di mute. Ya, emang kayak itu filsafatnya kayak itu, Mbak. Boleh Filsafat Nah, itu Islam, saya lanjutkan ya. Filsafat Islam merupakan salah satu bagian yang dapat digunakan dalam memahami Islam. Oleh karena itu perkembangannya merupakan satu keniscayaan. Secara filosof, hal ini akan mengantarkan manusia pada pemahaman yang benar mengenai Islam. Filsafat dapat digunakan sebagai alat dalam memahami Islam. Islam memberikan kedudukan istimewa terhadap akal, karena akal hanya memiliki oleh manusia. Manusia adalah ciptaan terbaik Allah. Allah memerintahkan manusia untuk menggunakan akalnya. Allah berfirman dalam Quran surat ke-16 ayat dan lain-lain. Mungkin dari saya seperti itu. Bisa dilanjutkan. Ya, terima kasih Bu Siti Karimah. Selanjutnya dilanjutkan slide 36-40 oleh Ibu Wiwi. Terus Ya, ini saya ya. lanjutkan ya, Pak. Silakan Bu Wiwi. Model-model penelitian filsafat Islam. 1. Model M. Amin Abdullah dalam rangka penulisan disertasinya. M. Amin Abdullah mengambil bidang penelitiannya pada dalam masalah filsafat Islam. Hasil penelitiannya ia tuangkan ke dalam bukunya yang berjudul The Idea of University Ethical Norm in Ghazali in Khan. Yang kedua, model Otto Horowitz dalam bukunya berjudul History of Muslim Philosophy yang diterjemahkan dan disunting oleh M. Syarif ke dalam bahasa Indonesia menjadi para filosof Muslim. Yang ketiga, model Ahmad Fuad Al-Nahlawi. Ahmad Fuad Al-Nahlawi termasuk pemikir modern dari Mesir yang banyak mengkaji dan meneliti bidang filsafat Islam. Studi pemahaman Islam, tasawuf. Pengertian tasawuf dari segi kebahasaan linguistik terdapat sejumlah kata atau istilah yang dihubungkan orang dengan tasawuf. Harun Nasution misalnya menyebutkan 5 istilah yang berhubungan dengan tasawuf, yaitu al-sufah. Al-sufah yaitu orang yang ikut pindah dengan Nabi dari Mekah ke Madinah. Saf yaitu barisan yang dijumpai dalam melaksanakan sholat berjamaah. Sufi yaitu bersih dan suci. Sophos bahasa Yunani hikmah. Dan suf kain wol kasar. Abudin Nata 2008-286. Jika diperhatikan secara seksama, tampak kalimat istilah tersebut bertemakan tentang sifat-sifat dan keadaan yang terpuji, kesederhanaan dan kedekatan dengan Tuhan. Berbagai pendapat muncul ketika para ahli bahasa mencari asal kata tasawuf. Sebagian berkata, tasawuf berasal dari kata syifa, artinya suci bersih. Sebagian yang lain berpendapat tasawuf berasal dari kata suf, artinya bulu binatang. Disebut demikian karena konon dulu para sufi biasanya memakai baju binatang. Bahkan ada ahli bahasa yang menyatakan bahwa sufi itu bukanlah berasal dari bahasa Arab, tetapi bahasa Yunani kuno yang telah diarabkan. Asalnya teosofi, artinya ilmu ketuhanan. Kemudian diarabkan dan diucapkan dengan lidah orang Arab, sehingga berubah menjadi
Tasawuf Endang Saifuddin Ansari 1986-156. Tasawuf adalah ajaran tentang kehidupan rohani dan Islam. Tasawuf sebagai ajaran tentang kehidupan rohani itu timbul dalam sejarah, yang diawali dengan timbulnya para zahid. Selanjutnya timbul gagasan pengalaman rohani. Gagasan ini kemudian dipandang sebagai intisari ajaran tasawuf. Sumber ajaran tasawuf tidak lain adalah ajaran Islam itu sendiri, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan dikatakan bahwa kaum sufi berkata bahwasanya pokok ambilan hidup kerohanian itu ialah agama Islam sendiri. Pertama, Quran, kedua hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang mengandung pengertian bahwa Allah dekat dengan hambanya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186 yang artinya, jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah bahwa aku dekat. Aku mengabulkan permintaan orang yang meminta jika ia meminta kepadaku. Ayat tersebut mengandung pengertian bahwa Allah dekat dengan hambanya. Apa yang dilakukan oleh seorang hamba hendaknya merasakan kedekatan itu. Merasakan kehadiran Allah dalam hati sanubari, itulah hakikat ajaran tasawuf. Ajaran tasawuf dalam Islam memang tidak sama kedudukan hukumnya dengan rukun-rukun iman dan Islam yang sifatnya wajib. Tasawuf merupakan suatu ilmu pengetahuan. Tasawuf atau mistisisme adalah jalan bagi seorang muslim agar dapat sedekat mungkin dengan Allah. Nasution 1973-56. Sedangkan menurut Syekh Muhammad Amin Al-Qudri, tasawuf adalah ilmu yang dengan diketahui hal ihwal, kebaikan dan keburukan jiwa. Tasawuf mengupas tata cara mensucikan hati, mendekatkan diri kepada Allah, dan merasakan kehidupan Allah dan kehidupan sehari-hari. Tasawuf kini menjadi kebutuhan orang modern untuk memenuhi salah satu kebutuhan yang hilang, yaitu spiritualitas. Ya, terima kasih Bu Wiwi atas tadi. Sekarang Ibu Maesaroh, bangga Ibu Maesaroh. Iya, Pak. Untuk membacakan slide 42 sampai 44. Model penelitian tasawuf. Metodologi penelitian tasawuf sesungguhnya memerlukan kerangka yang berbeda dengan kerangka metode penelitian agama yang lain. Alasannya karena metode-metode yang selama ini dipergunakan dalam penelitian agama secara umum seringkali tidak mampu menerangkan dengan jelas apa sebenarnya makna di belakang fakta-fakta keagamaan tersebut. Dengan melihat kecenderungan spiritual dunia, maka penelitian tasawuf memiliki signifikansinya. Signifikasi penelitian tasawuf diantaranya yaitu yang pertama, penelitian tasawuf diarahkan pada upaya untuk menemukan bagaimana tasawuf memiliki signifikansi bagi kehidupan dan peradaban manusia. Yang kedua, penelitian tasawuf diarahkan untuk memahami rekayasa sosial, sejarah, dan peradaban. Yang ketiga, penelitian tasawuf juga diarahkan untuk memahami problema psikis manusia, juga untuk merumuskan psikofisik manusia. Yang keempat, penelitian tasawuf diarahkan pada pembentukan mental skill. Dan yang kelima, penelitian tasawuf juga dapat dikembangkan pada aspek dunia akademis untuk menemukan temuan baru, misalnya dalam aspek bimbingan dan konseling. Dalam bidang kesehatan, pelayanan kemasyarakatan, juga pada perusahaan dan instansi-instansi pemerintahan.
Beberapa model penelitian tasawuf. Yang pertama, model Sayyid Hussein Nasr. Hasil penelitiannya dalam bidang tasawuf disajikan dalam bukunya yang berjudul Tasawuf Dulu dan Sekarang. Yang kedua, model Mustafa Zahri. Hasil penelitiannya terdapat dalam sebuah buku dengan judul kunci memahami ilmu tasawuf. Penelitian yang dilakukan bersifat eksploratif, yakni menggali tasawuf dari berbagai sumber literatur ilmu tasawuf. Yang ketiga, model Kausar Azhari Nur. Judul penelitiannya adalah Ibnu Arabi. Wahdat al-Wujud dalam perdebatan. Nur melakukan kajian tokoh yang memiliki bahas khas. Menurut Abuddin Nata 2008. Yang keempat, model Harun Nasution. Penelitian Harun terdapat dalam buku Filsafat dan Mistisisme dalam Islam. Dalam penelitian tasawufnya, Harun lebih menggunakan pendekatan tematik dari ajaran-ajaran tasawuf. Dan yang kelima, model G. Arbery. Penelitiannya terdapat dalam buku Pasang Surut Aliran Tasawuf. Ia menggunakan metode kombinasi yaitu antara pendekatan tematik dan pendekatan tokoh. Ya, terima kasih Bu Maisaroh sebagai penutup presentasi dari kelompok kita kali ini. Sekian dari kelompok kita untuk presentasi. Mungkin dari kelompok lain ada pertanyaan. Ibu Laila, Ibu Audi, Ibu Julia, dan terlebih dahulu mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya teman-teman, presentasinya luar biasa. Saya ada 2 pertanyaan, tapi mungkin saya mau tanya yang pertama dulu ya. Saya mau tahu kenapa ya kalau ilmu kalam itu disebut juga sebagai ilmu tauhid atau ilmu usuluddin? Ya, apa Bu tadi? Kenapa ilmu kalam disebut juga sebagai ilmu tauhid atau ilmu usuluddin? Ya. Begitu Pak. Mungkin diwakili ya. Ada yang mau ini jawab atau sama saya? Saya nyoba Kalimah, jawab ya silakan. Pak ya. Oke, silakan. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Audi ya Pak. Kenapa ilmu kalam disebut juga ilmu tauhid atau ada istilah lain yaitu ilmu usuluddin? Karena ketika ilmu tersebut ilmu pokok-pokok agama yang menyangkut masalah akidah dan keimanan, sehingga dikatakan ilmu tauhid, begitu Pak. Ya. Mungkin ada yang mau menambahkan, monggo. Ada yang menambahkan? Ya, Bu Sulastri, Bu Iyip. Ya. Ya, alhamdulillah tadi pertanyaan pertama dari Bu Audi. Selanjutnya pertanyaan yang kedua tadi Bu Audi baru 1 pertanyaan. Silakan Bu Audi 1 pertanyaan lagi. Selanjutnya saya mau minta tolong dijelaskan sejarah timbulnya pertumbuhan ilmu kalam. Itu gimana ya kira-kira teman-teman? Ada yang mau jawab? Boleh Pak, saya yang jawab Pak. Silakan Ibu Iyip, Bu Haji Iyip. Amin Pak, semoga menjadi doa secepatnya ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sejarah pertumbuhan ilmu kalam, jika dilihat dari sejarah timbulnya,
yaitu ilmu kalam bermula dari persoalan politik, yaitu kematian Utsman bin Affan, yang kemudian diganti oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Uraian tersebut dipertegas oleh Harun Nasution tahun 1995, 368, bahwa masalah akidah dalam Islam muncul sebagai akibat dari masalah politik. Setelah kematian Khalifah Utsman bin Affan, umat Islam di Madinah mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat. Pengangkatannya ditentang oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Damsyik, dengan alasan bahwa Ali bin Abi Thalib ikut bertanggung jawab atas pembunuhan Utsman bin Affan. Setelah itu pecahlah perang antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abu Sufyan, dan kemudian perang ini sehingga dikenal dengan yang namanya Perang Siffin. Itulah sejarah timbulnya ilmu kalam sesuai dengan yang ada dalam buku, Bu. Ya, Baik, alhamdulillah. terima kasih Bu Iip. Ya, Bu Audi, Cukup, makasih. Bu Audi? Cukup, Pak. Sudah cukup jelas. Alhamdulillah. Tadi Bu Haja Iip menyampaikannya sangat bagus sekali. Alhamdulillah. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Haja Juriyah. Silakan Bu Haja Juriyah untuk mengaktifkan suaranya ya. Baik Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas waktunya dan teman-teman yang lain. Saya akan mengajukan 2 pertanyaan. Namun ini satu aja dulu kali Pak ya. Mudah-mudahan ada ini. Baik, saya minta tolong sebutkan perbedaan antara hukum Islam, fikih atau syariah. Tolong bantu jawab Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada teman-teman yang mau bantu jawab? Atau sama saya sendiri? Ya, saya Pak. Saya aja ya. Oh, silakan Ibu Sulastri. Monggo Bu. Tadi perbedaan, soalnya perbedaan antara hukum Islam dan fikih dengan syariah ya. Untuk perbedaan tersebut antara hukum Islam dan ilmu fikih, ya, perbedaan pada dalil atau dasar yang digunakan. Jika syariah didasarkan pada nas Al-Quran atau sunnah, sedangkan hukum Islam dibangun berdasarkan jihad para ulama. Begitu kira-kiranya Bu Ceria. Baik Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Singkat, padat ini ya. Sesuai dengan Bu Sulastri ini, singkat dan padat jawabannya. Was Bu Juria? Jangan jawaban dari Bu Sulastri ini. Ya, ada pertanyaan lagi Bu Juria? Bisa disambung Pak ya, langsung ya Pak ya? Iya, silahkan disambung, menyambung menjadi satu ya. Oke. Tolong bantu jawab apa yang dimaksud dengan filsafat Islam dan bagaimana ciri-ciri filsafat Islam tersebut. Terima kasih. Ya. Ada yang menjawab, teman-teman? Ya. Oleh saya sendiri jawabnya ya, Ibu Juria. Boleh Pak. Jadi begini, filsafat itu definisinya ada beberapa ya, beberapa definisi. Yang pertama seperti dikemukakan penulis Islam, yaitu Ibrahim Madkur. Filsafat Islam adalah pemikiran yang lahir dalam dunia Islam untuk menjawab tantangan zaman yang meliputi Allah dan alam semesta, wahyu dan akal, agama dan filsafat. Sedangkan menurut Ahmad Fuad Al-Ahwani, filsafat Islam adalah pembahasan tentang alam dan manusia yang disinari ajaran Islam. Yang ketiga, menurut Muhammad Atif Al-Iraqain, filsafat Islam secara umum di dalamnya tercakup hukum kalam, ilmu ushul fiqh, ilmu tasawuf, dan ilmu pengetahuan lainnya yang diciptakan oleh intelektual Islam. Pengertiannya secara khusus ialah pokok
pokok atau dasar-dasar pemikiran filosofis yang kecil yang saya tadi nukil. Filsafat Islam memiliki karakteristik sekaligus sebagai keunikan tersendiri. Jadi filsafat itu punya keunikan, Bu. Setidaknya ada 3 karakteristik yang dapat kita ketemukan dalam khazanah ini, yaitu yang pertama peripatetisme atau masyaiyah. Yang kedua iluminasi atau israqiyah, dan teosofi transenden atau al-hikmah al-muta'aliyah. Yang pertama itu peripatetisme atau masyaiyah, berasal dari kata Yunani paripatetos yang artinya berjalan-jalan, sehingga diterjemahkan dalam bahasa Arab menjadi masyaiyah, dari masya ya masya yamshi. Istilah ini mengacu pada metode Aristoteles dalam mengajar murid-muridnya dengan berjalan. Jadi dulu Aristoteles ngajarin sambil jalan, Bu. Ada yang jalan ya enggak sambil tidur, tapi sambil jalan ya. Kalau sambil tidur susah ngajarinnya, Bu ya. Istilah ini mengacu muridnya berjalan sambil mengamati semua hal yang dijumpai dalam perjalanannya. Gitu. Istilah peripatetos juga dipakai untuk menyebut komunitas filosofis yang dibentuk oleh Aristoteles sekembalinya dari Athena pada tahun 335 BC. BC itu sebelum Masehi, Bu ya. Di antara filosof Muslim yang dikategorikan dalam peripatetisme adalah Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Ibnu Rusdi. Yang kedua, iluminasionisme atau israqiyah, berasal dari kata isyraq pakai qaf, yang berarti pencahayaan, dan bisa juga dianalogkan dengan kata masyriq yang berarti timur. Jadi kata asyraqa berarti terbit, bersinar, berseri-seri, terang. Berseri-seri seperti muka saya, Bu ya. Terang karena disinari dan menerangi. Terminologi ini dipakai pertama kali oleh Suhrawadi dengan meminjam dari istilah yang akrab dalam tradisi tasawuf. Suhrawadi mengadopsi istilah ini menjadi konsep bagi aliran yang dicetuskannya dalam argumen. Jadi Suhrawadi ini ada 3 argumen. Yang pertama, untuk membedakan dengan corak pemikiran filsafat yang sudah ada, yaitu masyaiyah, karena dalam filsafatnya ada concern terhadap aspek intuitif. Kedua, sesuai dengan simbolisme cahaya yang dipakainya untuk menjelaskan problem-problem logika, kemudian epistemologi, fisika, dan metafisika. Yang ketiga, filsafat hikmah, atau disebut juga dengan istilah al-hikmah al-muta'aliyah. Istilah al-hikmah al-muta'aliyah terdiri dari 2 istilah, yaitu al-hikmah yang dalam perspektif ini merupakan kombinasi dari filsafat iluminasionisme dan sufisme, dan al-muta'aliyah yang berarti tinggi, agung, dan transenden. Pelopor dari filsafat hikmah ini adalah Sadruddin Syirazi atau Mullah Sadra. Ibu kenal dengan Mullah Sadra? Tidak ya, karena saya juga belum kenalan. Ya, ibu mungkin bisa puas dengan jawaban yang saya ini kan, Ibu? Sangat puas, Pak. Kayaknya dijelasin dari A sampai Z. Terima kasih, Pak Gilang. Alhamdulillah. Terima kasih. Semoga bermanfaat ilmunya, Ibu ya. Ada pertanyaan yang lain? Sepertinya ibu-ibu semua sudah tidak ada pertanyaan yang lain. Mari kita tutup saja dialog kita atau presentasi kita tentang metode studi Islam ini. Dan kami dari kelompok 4 mengucapkan banyak terima kasih kepada anggota kelompok tentunya, dan teman-teman yang lain yang berkenan hadir menemani kami untuk dalam rangka presentasi ini. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Menjadikan sebagai amal ibadah untuk kita semua. Terima kasih.
Mari kita tutup dengan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bu Juria, Ibu Gilang, saya sendiri, Bu Iip, Bu Yanti, Bu Surasi, Mesaro, Sama-sama Pak. di semuanya, Bu Wiwi, Bu Iip, dan Pak Badrut. Terima kasih Pak Badrut. Ya, Bu Siti Karimah, Bu Audi, dan yang lainnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Bilah taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.